Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran PAI. Pertama-tama kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pendidikan atau dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pengertian dari metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cara yang digunakan guru untuk membantu siswa belajar tentang agama Islam dalam proses belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu, metode pembelajaran yang baik adalah metode yang sesuai dengan sifat dan corak mata pelajaran, tujuan yang ingin dicapai, serta situasi dan kondisi yang ada di kelas. Metode pembelajaran sebagai alat pencapaian tujuan maksudnya bagaimana? Nah, seorang pendidik di dalam menggunakan metode dalam mengajar hendaknya memperhatikan keadaan peserta didik, terutama dari segi perkembangan kejiwaan, lapangan pendidikan, dan kondisi objektif. Bahkan, metode pembelajaran itu tergantung dari seorang guru, yaitu bagaimana kecakapan dan kelincahan seorang guru menghadapi peserta didik, sehingga anak didik itu dapat mengetahui dengan mudah dan jelas materi yang dijelaskan atau diajarkan oleh guru. Serta penjelasan guru itu dapat penjelasan dari guru itu mendapatkan perhatian dari siswa-siswa tersebut, dan guru tersebut bisa berhasil dalam mencapai tujuan dengan metode yang digunakan ini. Nah, apabila seorang guru salah dalam memilih metode, bisa dikatakan guru tersebut telah mengalami kegagalan dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, sebelum membicarakan tentang macam-macam metode yang dapat digunakan dalam mengajar, kita perlu tahu bahwa dalam keberhasilan atau tidaknya suatu metode itu bukan hanya ditentukan oleh macam-macam metode yang digunakan, tetapi juga bergantung kepada orang yang melaksanakannya, yakni guru tersebut. Berarti yang diperlukan di sini tergantung kemampuan seorang guru dalam memakai metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih suatu metode pembelajaran, yakni yang pertama, kemampuan guru yang bersangkutan dalam menggunakan metode. Kemudian yang kedua, tujuan pengajaran yang akan dicapai, ini pasti ya. Kemudian yang ketiga, bahan pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, perbedaan individu dalam memanfaatkan inderanya. Yang kelima adalah sarana dan prasarana yang ada atau disediakan oleh sekolah. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yakni suatu cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswanya. Nah, pada metode ceramah ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama adalah guru dapat menguasai situasi kelas. Yang kedua, bahan atau materi pelajaran yang disampaikan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, pengorganisasian kelas lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, tidak terlalu banyak memakan waktu dan biaya. Adapun untuk kelemahan metode ceramah sendiri adalah pada metode ini cenderung mempertimbangkan dari segi banyaknya bahan pelajaran yang akan disajikan, sehingga kurang memperhatikan atau mementingkan segi kualitas atau mutu penguasaan bahan pelajaran. Kemudian, bila situasi kelas tidak dapat dikuasai oleh guru secara baik, maka proses pengajaran akan dapat menjadi tidak efektif, bahkan dapat berakibat lebih jauh, misalnya kacaunya situasi proses pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah pada metode ini, proses komunikasi banyak terpusat pada guru dan siswa hanya berperan sebagai pendengar setia saja, sehingga proses pengajaran sering dikritik sebagai sekolah dengar murid terlalu pasif. Kemudian, sulitnya kita sebagai guru mengukur sejauh mana penguasaan bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Apabila metode ceramah ini tidak mempertimbangkan segi psikologis dan didaktis, maka ceramah akan bersifat melantur tanpa arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah metode tanya jawab, yakni metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama
terjadi dialog antara guru dan siswa. Nah, tujuan dari metode tanya jawab ini adalah untuk merangsang perhatian murid atau siswa sehingga siswa itu lebih giat dalam mengikuti materi pelajaran. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir dari setiap murid. Nah, dalam bertanya jawab, hendaknya itu guru menyiapkan pertanyaan yang dapat dimengerti oleh siswa tersebut dan harus sesuai dengan tahap berpikir siswa tersebut. Karena taraf berpikir setiap siswa itu kan berbeda. Jadi metode tanya jawab ini bisa dibilang sangat efektif untuk mendorong siswa lebih aktif berpartisipasi, untuk mendorong siswa cepat memahami persoalan yang dibahas atau dari apa yang diajarkan, serta untuk mengetahui pemahaman atau pengertian terhadap pelajaran yang telah diajarkan. Akan tetapi, guru dituntut untuk memperhatikan atau melihat perkembangan siswa dalam menerima pelajaran. Yang ketiga adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan musyawarah untuk mufakat, memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran. Metode diskusi ini dapat melatih peserta didik untuk bertukar pikiran sambil menghayati penjelasan-penjelasan atas suatu problem yang ada. Selain itu, peserta didik semakin mengerti akan rasa solidaritas dan toleransi terhadap orang lain. Nah, langkah-langkahnya agar siswa tersebut bisa berpartisipasi aktif adalah yang pertama merumuskan hasil yang ingin dicapai melalui metode diskusi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian guru mengemukakan masalah atau problem yang akan menjadi topik pembicaraan dengan alasan-alasannya. Yang ketiga adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi dan melaksanakan diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok-kelompok diskusi itu melaporkan hasil yang telah dicapai dan siswa yang lain mencatat hasil diskusi tersebut. Kemudian setiap siswa diberi kesempatan untuk berpikir sejenak. Yang keempat adalah metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Yakni salah satu metode yang mana guru memberikan tugas tertentu kepada siswa, sedangkan hasil dari pekerjaan siswa tersebut diperiksa oleh guru, dan siswa itu harus bisa mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Dalam penggunaan metode ini, dirasa sangat berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar dan bermanfaat untuk membiasakan siswa untuk bertanggung jawab kepada tugas dan kepada guru apa yang telah mereka pelajari. Yakni mereka harus mempelajari, mengerjakan soal-soal sendiri, dan dapat memecahkan soal tanpa bantuan dari orang lain. Dalam metode ini, guru harus memperhatikan agar siswanya tidak hanya mencontek atau meniru atau menyalin hasil dari temannya saja tanpa usaha sendiri untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, dalam memberikan tugas juga, guru hendaknya mengecek ulang tugas yang akan diberikan pada siswa supaya lebih terarah ke pencapaian tujuan pembelajaran. Karena sulitnya mengontrol siswa di rumah, maka sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, guru perlu memberikan penekanan agar siswa berusaha menyelesaikan sendiri pekerjaannya. Yang kelima adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Metode ini mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa. Metode ini lebih sesuai dengan mengajarkan bahan pelajaran dengan gerakan dan praktik, karena guru dapat memperlihatkan kepada murid secara seksama. Dengan demikian, perhatian kepada materi pelajaran yang didemonstrasikan dan dilakukan percobaan latihan secara praktis dapat betul-betul terpusat dengan tanpa mempraktikkan hal-hal yang lain, dan setiap gerakan yang dilakukan dapat terlihat dengan jelas oleh murid dengan melalui prosedur yang benar agar murid dapat memahami dan mengetahui materi pelajaran yang diajarkan itu. Dalam melaksanakan metode ini, guru perlu mempunyai keterampilan khusus serta memahami betul apa yang akan didemonstrasikan, menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta dapat mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Yang keenam adalah metode kerja kelompok, yakni suatu cara penyajian materi pelajaran di mana guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok atau grup tertentu untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dengan cara bersama-sama dan bergotong royong.
Semua metode pada dasarnya harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai, sebab dalam penggunaan metode apapun bentuknya pasti mengharapkan hasil yang baik, terutama dalam metode kerja kelompok ini. Guru yang menggunakan metode ini dalam proses belajar mengajar dimaksudkan agar murid dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain, kemudian saling menghargai pendapat dan tidak meremehkan antara satu dengan yang lain. Selain itu, siswa dapat saling membantu antara yang pandai dengan yang kurang pandai, sehingga mereka saling mengisi dan menjalin persatuan dan keakraban. Metode kerja kelompok ini efektif digunakan untuk melatih siswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara bersama. Selain itu juga untuk mengembangkan bakat kepemimpinan dan keterampilan berdiskusi. Namun yang perlu diperhatikan atau diarahkan adalah agar siswa terlibat aktif secara keseluruhan kerja kelompok. Yang ketujuh adalah metode sosiodrama dan bermain peran. Metode ini merupakan teknik mengajar yang banyak kaitannya dengan pendemonstrasian kejadian-kejadian yang bersifat sosial. Metode ini sangat penting dipakai di dalam kelas apabila ada tujuan yang mencakup hubungan sosial manusia, seperti cerita tentang seorang nasib pengemis. Peristiwa yang lainnya juga bisa. Dalam hal ini dimaksudkan supaya siswa dapat menanamkan rasa kepedulian sosial, rasa beri kemanusiaan, dan dapat mengerti tentang suatu masalah. Dalam metode ini, guru terus berperan sebagai pembimbing. Ia memperhatikan cara murid agar dapat berperan aktif secara keseluruhan, berani berbicara, dan memilih pemain yang sesuai dengan bakat yang sesuai dengan kemampuan memerankannya. Kemudian guru harus bisa memperhatikan waktu dan sarana yang dibutuhkan. Selain itu, guru hendaknya menceritakan lebih dahulu peristiwa sosial dengan jelas yang akan didemonstrasikan. Dengan penjelasan guru sebelum diperankan, siswa dapat mengetahui dan menghayati kejadian atau masalah tersebut dan dapat menunjang kelancaran pelaksanaannya. Metode yang kedelapan adalah metode karya wisata, yakni suatu metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan pelajaran. Metode ini juga sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan dapat memperluas wawasan berpikir. Selain itu, dapat juga membangkitkan kesadaran akan kejadian alam sebagai ciptaan Tuhan. Guru dalam metode karya wisata ini harus berperan menerangkan dan menjelaskan di tempat kejadian sesuatu yang pernah terjadi dan bersangkut paut dengan pelajaran. Metode ini dapat membuka wawasan dan pengalaman anak, sehingga bisa bersifat terbuka, objektif, dan mendapat kepuasan dan hiburan. Namun yang perlu diperhatikan adalah waktu dan biaya, karena merupakan penelitian yang memakan waktu dan biaya yang cukup mahal, sehingga memberatkan murid yang orang tuanya kurang mampu. Dalam melaksanakan metode karya wisata ini harus tertib dan teratur, di mana setiap siswa dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, kemudian mencatat dan mengumpulkan bahan atau data yang kemudian akan dilaporkan kepada kelompok atau kelas di sekolah. Pengaruh metode pembelajaran terhadap keberhasilan pembelajaran. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Nah, metode sendiri adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, jika tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran, maka metode pembelajaran adalah caranya atau strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Adapun fungsi dari penerapan metode pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar antara lain 1. Menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kemudahan dalam belajar, atau singkatnya peserta didik akan menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Jadi jika kita sudah memutuskan untuk memilih metode apa yang akan kita terapkan untuk mengajar, kita juga akan lebih mudah memilih media apa yang akan kita gunakan untuk membantu menyampaikan materi. Selanjutnya, sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru bagi para siswa. Nah, kemudian pedoman tersebut dapat dijadikan model sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil mencapai tujuan. Selanjutnya,
Sebagai sarana komunikasi penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktik dalam mengawasi siswa saat belajar. Jadi, saat metode sudah ditentukan, guru akan mengetahui, guru akan memiliki bayangan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Jadi saat sudah hari hanya, guru sudah tidak bingung akan membawa kelas ini kemana. Pembelajaran ini akan dimodel seperti apa. Selanjutnya, memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Yang keenam, guru mengetahui cara mengendalikan kelas. Dan yang terakhir, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Hal ini juga penting karena suasana kelas yang variatif akan membuat siswa tidak mudah bosan dan lebih aktif dalam pembelajaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.